Hadirin hadirat yang berbahagia, sadarkah kita saat ini kita hidup di zaman yang lebih jahiliyah dibandingkan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masih hidup. Pengaruh globalisasi memporak-porandakan remaja, sehingga banyak remaja yang memiliki akhlak dan moral yang buruk, meracuni pikiran, mencabut jiwa dan mental, dan yang lebih parah, hilangnya adab kepada orang tua, sampai lupa akan kedudukan bapak ibu sebagai orang tua mereka. Karena tiada orang yang lebih besar jasa dan pengorbanannya kecuali kedua orang tua. Dari jalur komunikasi, orang tua menduduki posisi kedua setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguh begitu istimewanya kedua orang tua, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridallahu fi ridal walidain, wasulullahu fi sultul walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan ibu bapak, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapak. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ibu menduduki kedudukan yang lebih penting daripada bapak, karena tiada orang yang lebih susah payah selain ibu. Dengan begitu, orang tua memiliki hak sangat besar untuk menjadikan putra-putrinya berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kebanyakan seorang remaja menghiraukan restu dari orang tua. Padahal itu sangatlah penting, karena ditakutkan jika orang tua tidak merestui, maka Allah akan murka kepada kita. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan ada 10 hal yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, antara lain memberi makan tidak dikeluhkan, memenuhi jika dipanggil, laksanakan perintahnya tidak salah, berbicara dengan lemah lembut, sopan di hadapannya, memenuhi kebutuhan sandar, berjalan di belakangnya, merelakan apa yang dia benci, berdoa meminta ampun baginya dalam setiap doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Shadaqallahul azim. Ayah, ibu, apakah hati saya yang tidak bergetar? Padahal ayat tadi tentang siksa neraka, siksa yang tiada terhingga kedudukannya, bahkan berabad-abad lamanya. Apakah hati saya yang tidak menangis mendengar ayat tentang siksa neraka? Tidak anakku, ayah dan ibumu lebih parah. Bahkan sempat tertawa bila mendengar ayat tentang neraka. Hati ayah dan ibu sudah keras bagai baja. Ayah, ibu, masih adakah hati yang bergetar saat mendengar siksa neraka? Masih adakah tangis saat siksa neraka dikumandangkan? Wahai anakku, kami pun hanya tertawa. Hanya tawa yang kami simpan dalam jiwa. Kami kurang percaya, hanya terkurung dalam dada. Wahai buah hatiku, ternyata masih ada jiwa lunak mereka. Bahkan sempat meledak tangis saat didengungkan ayat tentang siksa. Jangankan menangis, merenungi ayat pun tidak. Sholat pun semaunya, marah sudah biasa. Bahkan menipu pun kami lakukan. Menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu guru, bahkan orang tua. Jalan harapan pun kami terjang demi kamu anakku. Maafkan ayah dan ibumu. Ayah, ibu, bukan panjenengan yang salah. Ternyata sumber kesahan panjenengan adalah putra-putra putrimu yang tak pernah mengenal jerih payahmu. Yang kami tahu hanyalah terpenuhinya keinginanku. Engkau dilahirkan dalam keadaan suci. Kami yang mencoreng dan mengotori dengan kezaliman dan kefukuran dan kebodohan. Mengapa demikian ayah?
Nak, ngapurono wong tuamu ya nak. Bapak lan ibumu yang nyambut gawe orang ngerti awan, orang ngerti wengi. Bapak lan ibumu yang golek duit orang ngerti halal, orang ngerti haram. Bapak lan ibumu ora tau poso, zakat, salat lan sak panunggalane. Bapak lan ibumu memikirne duit. Bapak lan ibumu yang maringi maamku campur halal lan haram. Bu, Pak, sanes salah panjenengan mampu ibu kata nama terima tersebut. Pulau sampai dengan pulau sama pulau dan pulau Pak, Bu, kita mengucapkan atas tindakan pola yang memberi saya Bapak Ibu. Pernah ada salah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak saya hormati?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Lalu siapa?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Setelah itu siapa?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terganti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ibu menduduki kedudukan yang lebih penting daripada bapak, karena tiada orang yang lebih bersusah payah selain ibu. Beliau mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan penuh pengorbanan antara hidup dan mati, serta merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Hadirin hadirat yang berbahagia, seringkali kita mendengar beliau Hadratul Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu pada saat fatwa kanak-kanak tentang salah seorang sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Alqamah. Dia sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gigih dalam menegakkan Islam. Tapi karena durhaka kepada ibunya, Alqamah mengalami kesulitan pada saat sakaratul maut. Bahkan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya ampunan dari ibunya yang dapat menolongnya sehingga Alqamah bisa meninggal dengan selamat. Ternyata segala amal yang kita berbuat tiada artinya sama sekali bila kita durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Dengan begitu, terbuktilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahati", yang artinya surga berada di telapak kaki ibu. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Bunda,
orang tua menuntut anak, Murid menuntut guru. dan sebaliknya guru menuntut murid. Lantas, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita dimintai pertanggungjawaban oleh semua orang, dan semua peristiwa ini akan terjadi? Bahkan yang paling mengerikan, yakni peristiwa tuntut menuntut antara anak dan orang tua karena hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Beliau Kanjeng Romo pernah bercerita, ada suatu peristiwa seorang anak dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ia usul, "Ya Allah, aku tidak mau masuk neraka. Memang aku ahli maksiat, tapi aku maksiat bukan karena diriku sendiri, melainkan karena kedua orang tuaku yang tidak mengenalkan aku kepada Allah." Hingga orang tua anak ini pun diseret masuk ke dalam neraka. Kemudian ada lagi orang tua yang juga usul kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak mau masuk neraka. Aku masuk neraka bukan karena diriku sendiri, melainkan karena anak-anakku yang senantiasa kepada saya minta ini dan itu hingga aku tidak mampu. Akhirnya aku memilih jalan yang dilarang oleh Allah. Barang haram saya masukkan pada anak saya. Bahkan saya lupa kepada Allah. Untuk itu, anakku saja ya Allah sebagai gantinya. Semua peristiwa ini akan terjadi. Mari kita menangis, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Mari kita soalkan kedua orang tua kita ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghussu hadha zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghussu salamullah alaika rabbini biyatillah wanzur ilayya sayyidi binabruh suladil hadratul aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghussu ya sayyidi ya ayyuhal ghussu ya sayyidi ya ayyuhal ghussu. Al-Fatihah. Segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi ke pasar naik taksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.